Halo Mbak sekalian, semoga keadaan kalian baik-baik saja. Oh ya, selamat datang di channel Expert Ride, channel yang membahas pengetahuan dan wawasan dasar bagi kalian, para rider dan bikers. Pada bahasan kali ini masih di seputar bagian roda dan ban. Gak bosan gitu Pak Bos? Ban mulu yang dibahas? Gak apa-apa lah, biar tuntas. Dan ini juga bisa dibilang part ketiganya setelah sebelumnya di part 1 tentang ukuran spesifikasi ban, kemudian part 2-nya tentang diameter dan ukuran velg yang sesuai, dan sekarang membahas tentang jenis ban dan kecocokannya dengan motor. Dan Albin akan sampaikan dengan secara cepat. Kok buru-buru? Memangnya mau kemana? Biasalah panggilan alam. Nah Bre, cukup banyak macam dan jenis ban motor jika dilihat dari bentuk dan kembangnya atau patternnya. Pastinya pada setiap jenisnya mempunyai fungsi dan kegunaan yang diperuntukkan sesuai kategori motor tertentu, untuk balapan, harian, terabas, hingga menaklukkan jalanan basah. Keberadaan ban ini cukup penting pada motor. Selain sebagai kaki yang menggerakkan motor dan mempermudah handling, ban berfungsi juga sebagai peredam getaran dan penjaga beban keseluruhan motor termasuk ridernya. Gambar ban ini tidak terbentuk begitu saja atau membulat begitu saja, tapi ada lapisan konstruksi bagian ban yang menyusunnya. Dan secara umum lapisan konstruksi ban terdiri dari grid, TUC atau TUC, grid under cushion, ply, cushion rubber, interliner, apex, chamfer, hingga head. Sedangkan ban ini juga terdiri dari 3 macam kompon, yaitu kompon halus, sedang, dan keras. Dan sebagai informasi saja, kompon ini adalah material bahan dasar pembentuk ban, dan kompon ini merupakan hasil campuran berbagai material, mulai dari karet alam, polimer, karbon, oil, silika, dan bahan kimia lainnya. Dan tentunya pengaruh kompon ini adalah pada daya cengkram atau traksi ke aspal. Untuk jenis soft kompon atau kompon halus, materialnya paling halus dan lembut. Kelebihannya dari ban soft kompon ini ada pada daya cengkramnya pada aspal yang melebihi jenis kompon lainnya. Sedangkan pada konsekuensinya pemakaian ban ini tidak lama dan tergolong singkat. Ban ini akan cepat habis. Lalu kemudian medium kompon atau kompon sedang, yang jenis ini saat ini banyak digunakan. Meskipun daya cengkramnya tidak sebagus soft kompon, tapi masih bisa dikatakan baik. Selain itu masa pakainya cukup lama. Dengan begitu memang ban kompon medium ini paling cocok untuk digunakan harian. Kemudian pada hard kompon atau kompon keras, kompon ini menandakan bahwa ban jenis ini paling jelek pada traksinya atau daya cengkramnya jika dibandingkan kompon medium apalagi soft. Masalah ban jenis ini adalah pada kemampuannya mempertahankan suhu panas. Jika ada perubahan kondisi jalan dari kering ke basah tiba-tiba, maka peluang tergelincir cukup besar. Tapi meskipun begitu bukannya tidak punya kelebihan, karena ban motor hard kompon ini mempunyai reputasi sebagai ban yang paling awet. Lalu kemudian pada profil ban motor ini, meskipun bisa saja membaginya menjadi ban tubeless dan tube type, di mana ban tubeless adalah ban yang tidak menggunakan ban dalam, sedangkan ban tube type adalah ban konvensional yang harus menggunakan ban dalam. Tapi pada profil jenis ban motor ini bisa dibagi 4 tipe yang didasarkan pada lebar dan tinggi dari ban, dari tapak hingga velg atau penampangnya. Dan dijelaskan lebih lanjut di konten video tentang spesifikasi ukuran ban, automatic dan imperial. Dimulai dari tipe A, ban ini bentuk permukaan tapak bannya membulat dengan lebar total dan penampang atau tinggi ban beda tipis atau sama. Ban tipe ini digunakan untuk jalan raya dengan kecepatan rendah. Kemudian tipe B, bentuk permukaan tapak ban ini membulat dan lebar yang tapaknya melebihi panjang penampang bannya. Ban tipe ini digunakan untuk jalan raya dengan kecepatan tinggi. Lalu tipe C, bentuk permukaan ban ini kasar dengan lebar tapaknya dan penampang beda tipis atau sama. Dan peruntukan tipe ban ini biasanya digunakan untuk kondisi on dan off-road atau motor adventure dual purpose. Yang terakhir tipe D, yang bentuk permukaan bannya sangat kasar dengan lebar tapaknya melebihi lebar penampangnya. Dan penggunaan tipe ban seperti ini biasanya untuk penggunaan jalan off-road. Lalu kemudian jika dilihat dari jenis pattern atau jenis kembangnya, ban ini bisa dibagi menjadi 6 jenis, tentunya dengan fungsi dan kecocokan yang berbeda untuk jenis motor tertentu. Ya begitulah Om Re, setiap motor pastinya memiliki ban yang berbeda, pastinya disesuaikan dan wajib cocok dengan habitat dari motornya. Peduli jenis motor ini manual, kopling, sport bike, atau matic sekalipun. Jika habitatnya hidup di jalanan kota bisa menggunakan ban kembang minimalis. Sebaliknya jika habitatnya terapas hutan dan lingkungan maka menggunakan ban kembang tahu atau pacul. Jenis ban yang pertama adalah ban balap atau ban slick tipe basah dan kering. Yang ban yang diperuntukkan untuk kompetisi balapan motor ini cenderung tidak mementingkan masalah keawetan. Memang ban ini diciptakan khusus untuk mendukung performa di sirkuit. Spesifikasi komponnya paling halus agar mendukung motor balap berakselerasi dan menikung ekstrim pada traksinya. Sedangkan pada bentuk dan ujung tapaknya, ban slick ini terlihat kotak.
tidak ada kembangnya sama sekali. Dan ban ini sengaja dibikin tidak mempunyai pattern atau kembang agar permukaannya bisa menapak dengan sempurna di aspal. Sedangkan pada kondisi jalanan sirkuit basah, ban yang digunakan adalah slick tipe basah. Perbedaannya ada pada kembangnya. Jika tipe kering benar-benar botak dan gundul, maka tipe basah ini mempunyai pattern atau kembang yang berbentuk alur. Fungsi utamanya untuk membelah, mengumpulkan, dan membuang air di aspal. Kemudian dilanjut ke jenis ban yang kedua adalah jenis ban sport atau semi slick. Ya, sesuai namanya, jenis ban semi slick atau ban sport ini diperuntukkan untuk sport bike. Motor yang diciptakan memang untuk kecepatan ini tentunya membutuhkan roda yang mendukungnya. Di samping velgnya yang ringan, pastinya menggunakan ban yang mampu menempel di aspal dengan sangat baik sangat dibutuhkan. Pada kekurangan ban ini yang memang sengaja dibuat tipis dari pabrikannya agar mendukung performanya. Dengan begitu, jenis ban ini umumnya tidak selama waktu pemakaiannya jika dibandingkan ban lainnya. Sedangkan pada jarak tempuhnya yang tergantung produk dari ban itu sendiri. Jika dilihat dari bentuknya, ban ini mempunyai ciri, pattern atau kembang yang minimalis. Untuk jenis ban yang ketiga adalah jenis ban cruiser atau touring atau penjelajah. Ya ombre, motor penjelajah atau touring ini atau nama kerennya cruiser bukan motor yang digunakan untuk perjalanan jarak pendek. Dari negeri asalnya, motor yang identik dengan brand Harley Davidson ini digunakan sebagai sarana transportasi antar wilayah. Ya, tahulah kalian jarak antara wilayah dan kota di Amerika Serikat atau AS itu seperti apa jaraknya, jauhnya. Dan karena jarak antar kota dan wilayah di Amerika Serikat atau AS ini sangat jauh, pastinya dibutuhkan ban yang mendukung jarak tempuhnya. Ban untuk touring ini jauh lebih awet meskipun tidak sebaik ban semi slick pada traksinya atau cengkeraman ke aspalnya. Kemudian pada jenis yang keempat, ada jenis ban sport touring. Motor sport touring sendiri merupakan perpaduan antara motor touring dan sport bike. Jadi tidak mengherankan jika motor ini membutuhkan jenis ban yang merupakan perpaduan dari keduanya. Karakter dari ban ini boleh dikatakan hibrid, perpaduan kompon untuk kecepatan tinggi dan berjalan santai layaknya cruiser. Bentuk pattern atau kembang dari jenis ban motor ini lebih banyak dari semi slick, tapi tidak seramai ban cruiser. Sedangkan pada sisi keawetannya juga seirama, lebih awet dari ban slick, tapi tidak lebih awet jarak tempuhnya jika dibandingkan ban motor touring atau cruiser. Lalu pada jenis ban yang kelima adalah jenis ban untuk off-road. Jenis ban ini sering disebut ban tahu atau ban pacul. Dari bentuknya saja sudah bisa ditebak karena kembang dari ban ini berbentuk tonjolan-tonjolan kotak. Fungsinya tidak lain dan tidak bukan sebagai penggeruk tanah, lumpur, kerikil, rerumputan, ilalang, dan bebatuan. Ban untuk off-road ini tidak membutuhkan traksi atau cengkraman yang kuat pada aspal karena memang habitatnya sendiri bukan di jalan aspal, melainkan di medan terjal di luar aspal atau off-road. Dan ban ini sudah pasti menggunakan hard compound dan sangat awet. Yang penting bisa menancap di permukaan tanah, itu lebih baik untuk motor trail. Dan jenis ban yang keenam atau yang terakhir adalah jenis ban Adventure Dual Purpose atau ban petualang. Dan motor Adventure atau Dual Purpose sendiri diciptakan untuk melibas segala medan baik di aspal, on-road, atau hutan off-road. Motor ini membutuhkan ban yang mampu menaklukkan kedua medan yang berlainan alam tadi. Maka diciptakanlah ban yang masuk untuk segala medan. Jadi dari jenis ban dual purpose ini mempunyai kembang kotak tapi tidak setajam dan sekeras ban off-road. Kompon dari ban ini juga tidak sekeras ban pacul. Dari fungsinya sudah jelas agar masih bisa ditolerir ketika berjalan di aspal juga di tanah. Ya, boleh dibilanglah jenis ban ini adalah hasil kawin silang dari ban aspal dan ban off-road. Dan contoh yang sering kalian lihat di jalanan adalah skutik atau motor Honda ADV. Nah, ban dual purpose itu ya seperti itu. Baik, dengan begitu berakhirlah bahasan tentang jenis ban motor ini. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja pada data, pada penyampaian, dan lainnya. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan isi kolom komentar. Jika kalian menganggap konten ini bermanfaat, silakan like, follow, dan subscribe. Selalu hati-hati di jalan, utamakan keselamatan. Sampai jumpa di konten selanjutnya.